Halo teman pemilih Sawalunto, jumpa lagi dengan saya Ainun dalam program KPU Kota Sawalunto Obrolin Yuk. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai logistik pemilu tahun 2024. Nah, bersama saya sudah hadir Ketua Divisi Keuangan Umum Rumah Tangga dan Logistik KPU Kota Sawalunto, Bapak Hamdani. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat siang Inun, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik ya Pak ya. Oke, berhubung ini sebentar lagi nggak terasa ya Pak ya, kita sebentar lagi akan memasuki tahun 2024. Itu artinya kita juga akan semakin dekat dengan pesta demokrasi kita tahun 2024 di tanggal 14 Februari tahun 2024. Ya. Nah, tidak terlepas juga nih dari semakin dekatnya pemilu ini, tentu tidak terlepas dari logistik pemilu tahun 2024. Dalam obrolan kali ini kita akan membahas mengenai logistik pemilu. Boleh Bapak sampaikan mungkin kepada teman pemilih semua dasar hukum mengenai logistik pemilu tahun 2024. Oke, baik. Karena pemilu memang sebentar lagi ya, 14 Februari tidak terasa sudah Hitungan hari ya Pak? Ya, menunggu hitungan hari. Sekarang sudah tahapan kampanye dan memang kalau berbicara pemilu 14 Februari, ini logistik memang menjadi nyawanya lagi. Nyawanya ya. Karena tanpa logistik, tahapan yang kita lalui dari awal itu tidak akan berarti apa-apa. Karena memang nanti di 14 Februari itu pemilih itu tentu melalui dengan mencoblos surat suara. Surat suara itu adalah bagian dari logistik. Jadi kalau tadi Ainun bicara tentang apa tadi dasar hukum logistik, ya terutama itu adalah pasti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu pedoman utamanya ya Pak ya. Setelah itu PKPU-nya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019. Masih PKPU Nomor 1 tentang tahun 2019 tidak dirubah PKPU-nya untuk pemilu 2024 itu berbicara tentang pengamanan surat suara dan percetakan surat suara. Kemudian PKPU Nomor 8 tentang tata kerja itu masuk karena kalau logistik ini terkait aturannya banyak Sekali ya Pak ya. Banyak tidak hanya PKPU-nya yang mengatur. Ada keputusan juga. Ada keputusan dan lain sebagainya. Kalau tahapan-tahapan lain mungkin PKPU dan keputusan saja. Ini juga bermacam dasar hukumnya. Berikutnya yaitu PKPU nomor 21 tahun 2023, perubahan terhadap PKPU nomor 14 tahun 2020. Kemudian PKPU nomor 16 tahun 2023, perubahan terhadap PKPU nomor 14 tahun 2023 tentang perlengkapan pemungutan suara dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya juga ada Peraturan Presiden Republik Indonesia mengatur juga ya Pak ya. Mengatur tentang pengadaan barang dan jasa. Karena logistik ini kita pengadaannya juga diatur. Berikutnya adalah keputusan KPU nomor 1281 kalau tidak salah, ya 1281 tentang kebutuhan perlengkapan pemungutan suara. Kemudian baru keputusan KPU 1413 tentang jumlah surat suara. Ada sekitar 7. Banyak banget ya Pak ya. Ternyata dasar hukum yang mengatur mengenai logistik ini. Ya. Oke, baik Pak. Untuk jenis logistik pemilu tahun 2024 ini ada berapa macam Pak? Kalau bicara jenis logistik itu bisa kita kategorikan kepada 3 jenis logistik, yaitu yang pertama itu adalah perlengkapan pemungutan suara, kemudian perlengkapan dukungan perlengkapan lainnya, kemudian perlengkapan pemungutan suara lainnya. Bahasanya agak mirip, tapi 3 itu komponen yang berbeda. Oke, dari ketiga jenis ini kita kupas satu persatu ya teman pemilih dan Bapak narasumber kita kali ini. Berhubung ini expert banget di bidang logistik, akan kita kupas satu persatu. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak mengenai mulai dari perlengkapan pemungutan suara itu apa saja macam-macamnya Pak? Perlengkapan pemungutan suara itu kalau bagian-bagiannya atau isinya itu ada kotak suara, tempat nanti hasil coblosan dimasukkan, kemudian surat suaranya yang akan dicoblos oleh masyarakat, kemudian tinta itu bukti masyarakat pemilih sudah menggunakan hak pilihnya, kemudian bilik pemungutan suara tempat pemilih menentukan hak pilihnya, kemudian segel itu berguna untuk menyegel seluruh logistik. Kemudian ada alat untuk mencoblos. Kemudian jangan lupa TPS itu juga bagian dari logistik. TPS-nya itu bagian dari logistik. Oh gitu ya. Kemudian langsung saja ya. Boleh langsung aja Pak. Ke perlengkapan pemungutan suara lainnya itu ya
formulir-formulir yang dibutuhkan. Seperti salinan DPT kan ketika di TPS itu Ada pengumumannya ya? salinan DPT, kemudian salinan DPTB, daftar pemilih tambahan, kemudian ada daftar calon tetapnya, Iya, daftar benar. calon presiden dan wakil presidennya, calon DPD-nya, kemudian label identitas terhadap kotak-kotak suara itu juga ada bagian dari logistik, itu masuk kepada jenisan tadi, perlengkapan pemungutan suara lainnya. Oke, perlengkapan pemungutan suara lainnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah dukungan perlengkapan lainnya. Itu seperti sampul kertas, tanda pengenal, kantong plastik, spidol, formulir, stiker nomor, kotak suara, tali pengikat, alat bantu tunanetra, itu masuk kepada bagian dukungan perlengkapan lainnya. Oke, ternyata sangat lengkap dan Lengkap, kompleks ya Pak ya. kompleks. Logistik pemilu tahun Logistik. 2024 ini. Nah, makanya tadi aturannya juga banyak. Gitu, Banyak kan. juga dasar hukum yang mengikatnya ternyata. Penanggung jawabnya kalau kita bicara pemilu, kalau contoh dalam kampanye itu kan divisi kampanye, Iya, cukup di situ. sampai di situ aja ya. Kalau yang logistik ini anggota KPU punya peran, sekretariat juga punya peran tanggung jawab yang besar. Jadi bekerja sama dan ya. kolaborasi ya Pak ya. Oke, dari ketiga jenis logistik pemilu tahun 2024 ini Pak, apakah ketiganya sudah sampai di KPU Kota Sawalunto untuk digunakan pada 14 Februari mendatang? Oke, ada untuk logistik kita di KPU Kota Sawalunto, ada yang sudah datang, ada yang belum. Karena tahapan tahapan pengadaan logistik ini dari RI itu dibagi, ada tahap 1, tahap 2. Tahap 1 itu kemarin pengadaan terhadap bilik suara, kotak suara, kemudian tinta, kemudian segel, dan alhamdulillah itu kita sudah datang. Sudah sampai ya Pak ya? Sudah sampai, sudah kita terima dari penyedia, kemudian juga sudah kita sortir, kemudian ada beberapa kekurangan kemarin sudah kita laporkan dan sudah dikirim. Artinya untuk tahap 1 itu sudah selesai. Iya. Sekarang masuk pada logistik tahap 2. Oke. Tahap 2 itu yang terpenting. Pertama adalah terkait dengan surat suara. Oh iya, itu intinya nih Pak dari surat, pemilu, surat suaranya ya. Ya, surat suara sekarang pada proses itu pengiriman dari penyedia ke Kota Sawalunto. Informasinya kita akan menerima itu di awal tahun besok, tanggal 1, tanggal 2 Januari kita akan terima surat suara. Kemudian formulir lainnya yang saya sebutkan tadi, DCT, DPT dan lain Itu sebagainya. juga masuk ke tahap ya, 2. Masuk ke tahap 2. Termasuk dengan dukungan perlengkapan lainnya tadi. Kemudian yang sudah datang kepada kita itu ya dukungan perlengkapan lainnya itu kontraknya itu di KPU Kabupaten Kota. Oh, Ada logistik ini ada kontraknya di RI, ada kontraknya di provinsi, ada kontraknya di kabupaten kota. berarti tiap satuan kerja, tiap Ada. tingkatan ada kontraknya. Terhadap jenis-jenis logistik yang ada. Oke, ya oke. Ternyata nggak lama juga kita akan juga menerima nih logistik Ya. ini di kantor KPU Kota Sawalunto. Untuk penyimpanan sendiri gimana Pak? Ya, kalau untuk penyimpanan itu KPU selalu di setiap pemilu itu pasti menyediakan gudangnya. Kalau di KPU kabupaten kota masing-masing satker tidak punya gudang Ya. sendiri, itu sewa gudang yang Representatif ya. itulah. Oke. Yang untuk Tempat penyimpanannya ini. logistik Logistik. ini. Kemudian gudang ini juga punya spek tersendiri. Ditentukan juga ya Pak ya speknya. Ditentukan speknya terkait dengan keamanannya dan lain sebagainya. Keamanan, kemudian keselamatan logistik di dalam gudang. Oke. Jangan sampai nanti sampai di TPS ternyata surat suaranya Dimakan rayap ya. seperti itu contohnya. Nggak lucu juga ya Pak ya. Oke, untuk kita di sini berarti sudah lengkap semua ya Pak. Maksudnya itu dari segi gudangnya kita udah representatif dan untuk penyimpanannya juga sudah aman. Alhamdulillah kita karena KPU Kota Sawalunto sudah punya gudang sendiri di kantor. Kemudian itu gudang yang kita gunakan untuk logistik pemilu, termasuk pemilu tahun 2024 ini. Ya secara spek kita sudah memenuhi standar ya. yang diberikan oleh KPU RI, baik itu terkait dengan keamanannya dan lain sebagainya. Oke, kita doakan semoga logistik ini aman dan ya intinya dia sebagaimana mestinya sudah dikirim dari penyedia sampai ke kita. Semoga itu juga terjaga dengan rapi di gudang kita gitu loh Pak. Karena juga ada pengamanan dari pihak luar ya Pak ya. Oh ya,
Kalau terkait logistik atau terutama logistik surat suara itu pengamanannya langsung dari dekat kepolisian. Oh, ada kepolisian ya. Pasti juga akan diawasi oleh Bawaslu, kepolisian dan TNI pasti juga akan memantau kondisi terkait dengan surat suara ini. Karena pada prinsipnya logistik itu harus tepat jumlah, tepat waktu kedatangannya, tepat jenis, tepat sasaran. Harus tepat, intinya tepat ya. Prinsipnya itu tepat. Karena kalau kurang, contoh surat suara kurang, kemudian masih ada pemilih yang punya hak, kemudian tidak mendapatkan surat suara karena kekurangan tadi, kelalaian kita dalam menentukan jumlah surat suara yang dicetak, itu kan ujung-ujungnya kita kan dipidana. Konsekuensinya. Makanya harus ada tepat waktunya, penyampaian terkirimnya sampai dari penyedia ke KPU kabupaten kota, dan pendistribusian dari KPU kabupaten kota kepada TPS itu harus tepat waktu juga. Apalagi terkait dengan tepat jumlahnya. Berarti semuanya sudah aman dan terkendali ya Pak ya? Sampai sejauh ini dari pengelolaan logistik yang sudah berjalan di KPU Kota Sudunto yang sudah kita terima itu, walaupun masih ada beberapa logistik yang seperti kemarin itu kita menerima sampul, ternyata sampul ada kekurangan dan itu sudah kita laporkan kepada KPU provinsi, kepada RI melalui KPU provinsi. Oke, berarti teman pemilih mengenai logistik pemilu tahun 2024 ini sudah ada beberapa yang sampai di KPU Kota Sawalunto yang pada tahap 1 yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Nah, kita berharap semoga tahapan pemilu ini berjalan lancar dari awal hingga akhir, hingga teman pemilih bisa menggunakan hak pilihnya di TPS tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Nah, baik, terima kasih Pak atas informasinya mengenai logistik pemilu tahun 2024. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman pemilih semua. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi Obrolin Yuk. Ini ditunggu-tunggu dari... Udah ditunggu-tunggu ternyata. Oke, akan kita note Pak. Ini ternyata Pak Ketua sudah menunggu-nunggu. Masih banyak obrolannya. Masih ada sebenarnya yang ingin disampaikan. Atau sekarang masih ada yang ingin disampaikan kepada teman pemilih mengenai kepemiluan 2024 ini Pak? Oke, mungkin ini sedikit informasi saja kepada pemilih atau kepada masyarakat Kota Sawalunto terkait dengan pemilu tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita laksanakan 14 Februari. Pertama terkait dengan masyarakat atau pemilih yang nanti pada tanggal 14 Februari itu berkemungkinan tidak bisa memilih di TPS-nya, silahkan mengurus pindah memilih. Itu bisa diurus di PPS, PPK maupun di KPU Kota Sawalunto sendiri. Kemudian nanti terkait pada masa hari ini yang tahapan kampanye, ini kan tahapan di mana peserta pemilu itu berlomba-lomba menarik hati masyarakat, berlomba-lomba untuk mendapatkan suara masyarakat. Kita berharap peserta pemilu maupun masyarakat itu tidak terpancing dengan perbedaan pandangan, pilihan-pilihan agar kota kita ini tetap kondusif. Benar sekali. Ya, kemudian jangan golput datang di tanggal 14 Februari tahun 2024. Kita sukseskan pemilu tahun 2024. Pesan yang sangat-sangat penting untuk kita tanamkan ya teman pemilih, jangan sampai golput. Apapun kondisinya kita harus menggunakan hak pilih kita di tanggal 14 Februari 2024 Oke, satu lagi. Masih ada ya? Silakan Pak. Satu lagi. Ini terkait dengan kepada masyarakat ataupun peserta pemilu ataupun pemilih yang ingin mengetahui atau ingin mendapatkan informasi terkait kepemiluan, silakan datang ke KPU Kota Sawalunto atau kunjungi website KPU Kota Sawalunto, media sosial KPU Kota Sawalunto, karena KPU selain sebagai penyelenggara pemilu adalah pusat informasi kepemiluan. KPU melayani. Seperti slogannya teman-teman pemilih, KPU melayani. Ya, sebagai informasi juga mungkin Pak untuk teman pemilih yang ada di rumah, kita baru saja mendapatkan predikat sebagai peringkat kedua ya Pak ya, keterbukaan informasi publik pada ajang anugerah keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Ini merupakan sebuah prestasi untuk kita semua karena KPU sudah menjalankan fungsi PPID-nya dengan baik dan benar. Tepuk tangan dulu dong untuk KPU Kota Sawalunto.
Mungkin cukup Pak pesan dan kesannya. Cukup dulu. Sampai di sini dulu untuk edisi kali ini. Edisi berikutnya atau episode kita berikutnya kita kupas lagi. Lebih mendalam lagi terkait. Selesai KPU kan masih ada, selesai pemilu kan masih ada pilkada. Oh iya. Akan kita undang juga narasumber dari pihak luar ya Pak ya. Oke teman pemilih, sekian edisi Obrolin Yuk pada episode yang ke-15 kali ini mengenai logistik untuk pemilu tahun 2024. Aku sebenarnya mau menutup dengan sebuah pantun, tapi aku nggak punya stok pantun. Tapi aku hanya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada teman pemilih, apapun kondisinya, jangan lupa ke TPS 14 Februari 2024 mendatang. Aku sebagai host undur diri, Ainun, dan narasumber kita kali ini Bapak Hamdani juga undur diri. Sampai ketemu di Obrolin Yuk episode berikutnya. Dadah!